A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Siang ini kita akan masuk ke pembahasan tentang Yakub ya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang Ishak. Bagaimana keterangan tentang Yakub dalam Al-Qur'an. Yakub itu dari akar kata akoba. Akoba Yakubu, Yakuban. Artinya berakhir, berkesudahan, konklusi, atau kesimpulan. Arti Yakub ya. Jadi dari kata akoba, akoba itu akibat. Akibat itu bisa juga berakhir, berakhir dengan begini, berakibat ini sama kan gitu. Akoba juga artinya sudahan atau berkesudahan atau konklusi juga bisa berarti kesimpulan. Nah, sebelum dibuat kesimpulan, prosesnya apa? Sebelum kesimpulan. Halo? Analisa. Analisa. Nah, supaya bisa menganalisa harus punya apa dulu? Data. Punya data, Informasi. informasi. Berarti Ismail kan? Ya. Nah, untuk bisa menerima informasi harus berpikiran Cerdas. makanya Ibrahim, Ismail. Ismail, Ishak, baru ya Yakub. Ya. Yakub itu sudah sampai kepada kesimpulan. Ada sekitar 20 ayat diulang ya tentang Yakub itu. Nah, artinya gini, kalau kita lihat ayat-ayat tentang Yakub, kalau Yakub itu adalah sebuah kesimpulan atau sebuah konklusi, maka semua kesimpulan jika masih awal, maka sifatnya masih buta. Nah, makanya nanti ceritanya Yakub mengalami kebutaan kan, ketika dia kehilangan Yusuf. Jadi semua kesimpulan itu jika di awal itu sifatnya masih buta. Suaranya hilang, Kang. Nah, Suaranya hilang-hilang. kenapa hilang? Berarti mesti pakai pakai ini speaker. Close video aja, Kang. Ya, video off ya. Suaranya hilang. Iya. Kayak saya kalau video on hilang. Kalau video nggak apa-apa ya. Nah, cek sound sekarang bagaimana Bapak Ibu? Lebih kecil Bagus. tapi jelas. Ya, Bagus, Kang. Udah bagus. cek ya. Lebih bagus. Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Berarti lihat foto saya aja ya. Ya, jadi semua kesimpulan atau setiap kesimpulan itu jika masih awal, itu sifatnya masih buta. Makanya nanti kisahnya Yakub mengalami kebutaan. Tetapi setelah semua anak-anaknya sudah mulai mukmin, sudah mulai beriman, maka kesimpulan itu menjadi terbuka atau melek atau mulai terlihat lagi. Makanya Yakub melihat lagi gitu ya. Nah, kita lihat keterangan tentang Yakub dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah, kemudian surat kedua ya, surat 2, surat 3, surat 4, 6, 7, 12, 19, 21 sama 38 nanti ayatnya ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu surat 2 130 sampai 141. Mana ayatnya? Belum di-share ya? Nah, share. Oh, belum. Nah, sekarang udah nongol ya. Yakub surat 2 130.
Monggo dari Mbak Popi yang tuan rumah. Tuan rumah. Ini saya pas dulu Kang suaranya lagi apa? Lagi sakit lehernya. Oh, tapi Mbak Aka merdu. aja ya. Oke, tapi merdu suaranya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Mbak Kak. Bu Aka. Kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Tidak ada yang benci kepada milah Ibrahim. Diartikannya agama ya. Wa ma yargobu an milati. Milati. Tidak ada yang benci kepada milati Ibrahim. Milah Ibrahim. Milah dari kata malala, artinya langkah-langkah, juga bisa berarti metodologi. Milah itu ya, langkah-langkah atau metodologi. Kalau milati Ibrahim, berarti langkah-langkah atau metodologi berpikir logik. Halo, Logis. kok Bu Aka bengong? Kang Ip suaranya hilang lagi, hilang-hilang. Bu Aka juga, Pergi Bu Aka juga hilang-hilang ke sini. Nah loh, Ke yang lain putus-putus nggak suara saya? hilang-hilang. Ya, di aku hilang-hilang. oh mungkin Kang Ip masih pakai video lagi ya mungkin ya. Oh, udah. Ya Jadi, dibuka Mak. dibuka lagi videonya, di off lagi videonya ya. Ya off aja. Sekarang putus-putus, halo. Udah Nah, oke. Ya, bagus, oke. bagus. Oh, berarti mesti pakai foto aja ya. Tidak ada yang benci kepada milah Ibrahim. Milati Ibrahim. Diartikannya agama Ibrahim. Emang ada agama Ibrahim, Bu? Enggak ada. Halo? Kok Halo. kok hilang? Oh, ditutup semua ya itunya. Videonya. Iya kalau pakai video benar putus-putus juga kan betul. Iya, ditutup semua, gambarnya hilang. Nggak apa-apa. Ada agama Ibrahim. Ya, jadi dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim. Terjemahannya. Nah, aslinya apa? Milati Ibrahim. Milati itu artinya langkah-langkah, juga bisa berarti metodologi. Ibrahim berpikir logis. Berarti langkah-langkah berpikir logis. Metodologi berpikir logis. Tidak ada yang benci kepada metodologi berpikir logis, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak mau mengikuti metodologi cara berpikir logis berarti memperbodoh dirinya sendiri. Tidak mau pintar gitu loh. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang solihin. Orang-orang yang solihin atau orang-orang yang soleh. Soleh itu artinya melakukan perbaikan. Kami memilihnya di dunia, dan di akhirat termasuk orang yang soleh. Hilang-hilang. Kang Ip hilang lagi suaranya. Udah di ini padahal Gua videonya. pohon kali hilang-hilang tadi ya. Di bawah pohon hilang-hilang. Halo. 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 Hilang, Bu. Lagi gaib. Ntar videonya nongol nggak? Halo. Nyerah? Nyerah. Halo Bapak Ibu. Sekarang masih ngilang? Waduh, Hilang-hilang. suaranya hilang-hilang. Hilang-hilang. Masa mesti pulang? Atau karena di bawah pohon kali ya? Enggak, karena di luar kali. Karena Iya, di luar. ada Ini spirit pohonnya. Ya, enggak, posisinya ini kan di Gunung Sentul ya. Jadi kayaknya sinyalnya Kang kurang Ip, bagus. Kang Ip ngopi ini. Sekarang gimana sekarang? Freeze dia, freeze. Halo. Suka hilang. Ada putus-putus juga sih.
Iya, susah juga diputus-putus mah ya. Cek, Nggak cek. apa-apa, lanjut aja. Udah Ini bagus. nanti dibuka rekamannya. Ini bagus nih. Sekarang udah bagus. Halo. Ya, bagus. Ya udah. Nah, nongol lagi ya. Tidak ada yang benci kepada milah Ibrahim. Hilang lagi. Nah, hilang lagi. Iya betul, betul hilang lagi. Ya udah ya. Jadi ketawa-ketawaan aja lah nggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu ada yang ada nongol fotonya dong videonya biar ini nggak hilang gambarnya. Nah, yang stabil aja yang stabil. Yang stabil. Nah, yang stabil. Nah, Iya. Ini Arabnya udah nongol ya? Ya. Udah. Oke, lanjut. Tidak ada yang benci kepada milah Ibrahim. Milah itu metodologi. Milah juga berarti langkah-langkah. Ibrahim cara berpikir logis. Tidak ada yang benci kepada metodologi cara berpikir logis. Melainkan orang yang memperbodoh. Bukan bodoh ya. Memperbodoh dirinya sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu belajar ngaji tapi tidak mau diajak berpikir logis, ya berarti memperbodoh. Maunya didoktrin doang kan? Jangan. Dan sungguh kami telah memilihnya. Nyahnya siapa? Nyahnya siapa nyahnya? Milah Ibrahim itu. Nah, ke Ibrahim kan? Dan kami telah memilihnya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Soleh artinya melakukan perbaikan. Perbaikan. Berarti di akhirat masih ada apa? Perbaikan. Berarti di akhirat juga masih ada proses Perbaikan. perbaikan. Pertanyaannya, apa yang diperbaiki? Ayo. Apa yang diperbaiki? Ada yang bisa jawab? Apa yang diperbaiki di akhirat? Halo? Nggak ada suaranya, Kang. Ya? Di akhirat itu masih berlanjut apa Pertanyaannya tidak? apa, Kang? Ya kan ayatnya bilang. Suaranya Ya, hilang. masih berlanjut apa tidak? Suaranya hilang terus. Dan sungguh kami telah memilihnya, memilih Ibrahim di dunia. Dan sesungguhnya dia, Ibrahim, di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Solihin. Soleh itu orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, pertanyaannya, apa yang diperbaiki di akhirat? Iya, perasaan akhirat udah the end bukan ya? Ya, tapi Dirinya. ayatnya enggak. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Berarti Ibrahim Pasti. melakukan perbaikan enggak di akhirat? Iya, Iya, kan di akhirat dia solihin kan? iya. Solihin itu kan pekerja yang memperbaiki lebu. Betul nggak? Nah, Betul. pertanyaannya apa yang diperbaiki di akhirat? Ya, apa ya? Ya, misal ginilah, misal saya ambil contoh. Pak Gatot, halo. Iya, halo. Waktu menempati rumah yang sekarang langsung ditinggali apa ada perbaikan dulu? Diperbaiki dulu. Nah, gitu. Biar apa diperbaiki? Biar nyaman ditempati. Nah, biar nyaman ditempatinya. Tempatnya sudah ada sebelumnya juga. Nah, biar nyaman berarti ada proses apa? Perbaikan. Perbaikan. Biar nyaman untuk ditinggali. Balik. Ya, Ibrahim di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Berarti ada proses perbaikan kan? Nah, yang diperbaiki oleh Ibrahim apa? Tempatnya. Nah, Metodenya itu ya, langkah-langkahnya. iya yang diperbaiki Ibrahim apa? Tempatnya. Tempatnya lah. Tempatnya, Bu. Dengan Oh. metode tadi. Nah, tempatnya surga ada di mana? Di bumi. Di tata Surga. surya. Tata surya dan tata surga. Surga.
Berarti Ibrahim menjadi kami di situ. Iya. Menjadi tim yang memperbaiki kondisi tata surya dan juga tata surga. Ya. Halo, paham ya? Paham, paham. Iya, kan biar bumi jadi surga kan mesti nyaman. Nah, makanya ada proses solihin, ada proses perbaikan di situ. Ya, apa yang diperbaiki? Sistemnya, cuacanya, udaranya, airnya, anginnya, segala macam tuh. Ya, halo, masih connect? Ya, Kak. Masih terdengar suaranya? Iya, masih jelas. Masih jelas. Lanjut, ayat 31. Tunggu, nanya dulu boleh. Boleh, nggak nanya Kan boleh, Ib- nanya boleh. kan Ibrahim dia di akhirat nanti menjadi orang yang soleh itu melakukan perbaikan. Dia kembali ke bumi yang disebut akhirat itu adalah surga yang dia kembali lagi ke bumi. Berarti dia menjadi sosok yang akan menjadi ahli memperbaiki sistem cuaca Iya, itu. Jadi dia menjadi sosok lagi yang bisa lebih expert ya. memperbaiki. Oh ya ya ya. Dia balik ke bumi untuk memperbaiki sistemnya, Bu. Dia orangnya pasti lebih expert dari sebelumnya. Sebagai sosok ya tapi kan. Ya pasti, Ya karena kan mesti ada sesuatu yang disentuh kan. ya ya ya. Ya. Memperbaiki ekosistem bagaimana, memperbaiki iklim Perbaiki. bagaimana. Berarti kan mesti Yang ada dia sesuatu, sistem dia. mesti ada sesuatu Dia yang dibangun. dia berjalan di antara manusia dengan cahaya itu ini juga ya Kang maksudnya. Iya, iya, orang-orang Oh yang ya yang terus bekerja memperbaiki kondisi, Bu. ya ya. Paham Contoh paham gini, Kang. contoh sekarang gini, ini kan kondisi bumi terancam apa? Panas. Global Kan ini global yang Terancam apa? kehancuran. Katakanlah salah satunya pemanasan Global. global. Pemanasan global. Nah, orang-orang ini diutus lagi ke bumi, ngapain tuh orang kerjaannya? Memperbaiki memperbaiki sistem Nah, itu iya tadi. agar tidak mengurangi pemanasan global, Bu. Dan pasti dengan sebuah Sistem. sebuah sistem. sistem. Ada sistem yang dia bangun pasti. Mungkin dia menjadi ketua apa tuh yang penghijauan dunia itu, bukan WHO, UNICEF lagi, apa tuh? WWF. WWF gitu kan. Ida pasti aktif di bidang lingkungan hidup pasti. Ya ya ya. Memperbaiki transportasi misalnya, Bu, nggak kemana-mana biar nggak macet gimana. Nah, berarti dia membangun infrastruktur kan? Ya. Nah, terus begitu dia melakukan perbaikan. Karena dia nggak sendiri, jadi tim, jadi kami ya Kang. Jadi Jadi ada yang kami jadi pasti di dia ahli kami. ahli ini, ahli itu, ahli itu. Ya Semuanya ya ya. Ya, Kang. gitu untuk mempermudah kehidupan manusia tadi kan gitu. Waktu jadi kami sadar nggak, Kang? Ya kalau nggak sadar pingsan Pak, gimana memperbaiki ya tuh. Enggak, maksudnya Nabok. apa seperti yang lainnya bahwa dilupakan dan kalau kami pasti sadar bahwa dia utusan. Iya, sadar nggak sadar dia diperjalankan ke situ. Sadar nggak sadar maka orang itu pasti diperjalankan menuju ke situ, Pak. Oke, siap. Oh, ya, ya. Menuju kepada sebuah tim yang berfungsi memperbaiki kondisi bumi gitu. Atau memperbaiki kondisi alam ini gitu. Gitu. Kecuali memang buminya udah benar-benar nggak bisa diperbaiki, ya dia berarti menggarap bumi lain berarti. Dia mempersiapkan bumi lain untuk bisa siap ditinggali gitu. Dijadikan tempat penghidupan gitu. Gimana Bu Aka? Ya, paham Kang sekarang. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, udah paham. Lanjut. Lanjut Kang. Ya. Lanjut. 31-1-31-nya ya. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Oke, berarti apa maksudnya? Tuhan berfirman. Ketika Tuhannya berfirman. Tuhannya Rob ya, bukan Allah ya. Ya. Idh qala lahu Rabbuhu berarti. Tuhan berfirman agar Ibrahim tunduk kepada Rabbul Alamin. Aslamtu li Rabbil Alamin.
Jadi cara berpikir logis itu harus tunduk pada aturan alam. Oke? Langkah atau metodologi berpikir logis itu harus tunduk kepada hukum alam semesta atau kepada hukum alam. Namanya Rob gitu loh, Bu. Jika berpikir logis tidak tunduk kepada hukum alam, kepada hukum sebab akibat, riweuh nggak urusannya? Jadi nggak Iya. logik lagi nanti. Makanya berpikir logis itu harus sesuai, tunduk patuh kepada Robil alam. Robil alam itu aturan alam. Aturan alam itu hukum sebab akibat gitu. Atau sunnatullah. Oke, sampai sini oke, lanjut. Oke, Kang. Bahwa cara berpikir logis harus tunduk kepada aturan alam. Berpikir logis harus tunduk kepada hukum alam atau hukum sebab akibat di alam semesta. Karena untuk bisa memperbaiki alam semesta berarti harus patuh, harus paham dengan hukum alamnya kan? Iya. Dia kalau nggak ngikuti hukum alam, gimana dia bisa memperbaikinya kan? Nggak bisa. Karena di alam itu ada hukum, ada sistem. Jika maka, kenapa terjadi pemanasan global? Pasti ada sebab kan? Nah, makanya dia mesti ngerti kepada hukum itunya, hukum alamnya. Kenapa terjadi pemanasan global? Kenapa terjadi kekeringan di bumi ini? Kenapa? Kan mesti dicari sebab musababnya kan? Nah, makanya Ibrahim tunduk kepada Robil Alamin. Cara berpikir logis sebelum melakukan perbaikan, dia mesti tunduk, mesti ngerti hukum alamnya gitu nggak? Iya. Nah, gitu. Nah, ada pertanyaan? Apa cukup dipahami? Cukup. Oke, lanjut. 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Nah, wawaso diartikannya wasiat. Wawaso biha Ibrahim. Telah mewasiatkan biha dengan yang tadi, bihanya dengan aslam itu tadi berserah kepada Robil Alamin, Ibrahim. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu. Ucapan yang tadi, tunduk patuhlah kepada Robil Alamin. Ya, wawaso. Wawaso dari kata wasoya. Nah, internetnya unstable. Wasoya itu bisa berarti bersambung atau berhubungan. Selain artinya berwasiat, waso juga artinya bersambung atau berhubungan. Ya. Ini kan berkesinambungan gitu maksudnya. Berkesinambungan, berhubungan, terus apalagi bersambung. Ya. Nah, salah satu artinya selain wasiat. Nah, berarti kalau diterjemahkan ulang gimana? Ibrahim telah menyambungkan. Ibrahimnya berpikir logis ya? Ya. Jadi cara berpikir logis telah menyambungkan Banihi wa Yakub. Telah menyambungkan dengannya, yaitu berpikir logis dengan turunan Ibrahim. Jadi setiap turunan Ibrahim itu disambungkan, berkesinambungan. Jadi berpikir logisnya nggak hilang. Walaupun sudah sampai ke Yakub. Wawasobiha, telah menyambungkan dengannya, yaitu berpikir logis dengan turunan Ibrahim sampai dapat membuat kesimpulan. Halo? Iya, Kang. Nah, biar nyambung nih. Iya.
Kalau lihat terjemahannya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Demikian pula Yakub, wa Yakub dan Yakub. Dan telah menyambungkan dengannya, yaitu berpikir logis dengan turunan Ibrahim sampai bisa membuat kesimpulan. Kesimpulan. Ya, itu kalau diterjemahkan. Nah, terus ayat berikutnya, hai anak-anakku, berarti turunannya Ibrahim. Siapa turunannya Ibrahim? Ismail, Ishak, dan Yakub. Yakub. Ya bani, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih lakum bagimu ad-din, agama ini. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Nah, kalau tadi kan menggunakan milata Ibrahim. Ini din. Din itu artinya aturan. Din juga bisa berarti perjanjian, dain. Perjanjian. Seperti utang piutang namanya juga dain. Din juga bisa berarti pembalasan berkaitan dengan akibat. Maliki yaumid din. Coba lihat dinnya artinya apa din di situ. 1 ayat 4. Maliki yaumiddin apa artinya balasnya? Maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Pembalasan. Artinya kan pembalasan. Jadi din juga berkaitan. Pembalasan. Iya, berarti din juga berkaitan dengan sebuah akibat kan? Pembalasan. Yakub kan akibat. Ya, akibat itu serupa dengan balasan tidak? Iya. Iya, mirip. Kalau belajar, balasannya jadi paham. Akibatnya. Kalau makan, balasannya kenyang, gitu nggak? Iya. Jadi antara din dengan Yakub itu punya hubungan makna. Kesudahan atau akibat dari sebuah perbuatan. Gitu nggak? Ya. Nah, balik ke surat 2, 132. Ya, kalau dimaknai ulang, dan telah menyambungkan dengannya, yaitu cara berpikir logis dengan turunannya Ibrahim, sampai bisa membuat sebuah kesimpulan. Dan Ibrahim berkata, apa yang membuat Ibrahim nyambung sama turunannya? Hai anak-anakku, ya baniya. Bani juga dari kata bana, artinya binaan. Binaan itu prosesnya. Yang membina namanya pembina. Ya, yang dibina namanya apa? Binaan. Binaan. Bina dari kata bana juga. Ya baniya, wahai anak-anakku. Wahai apapun yang dibina gitu sama Ibrahim gitu ya. Binaannya namanya, anak binaan gitu. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya kenyataan itu, sesungguhnya realitas itu telah memilih bagimu din ini. Din bisa berarti aturan, din juga bisa berarti pembalasan, din juga berkaitan dengan hukum sebab akibat. Bahwa kita semua, termasuk Ibrahim dan turunannya, akan menerima akibat setiap perbuatan. Itu adalah kenyataan. Itu adalah sebuah realitas. Bahwa setiap perbuatan, setiap perilaku pasti ada akibat. Atau ada konsekuensi. Kenyataannya memang begitu. Kenyataannya ya. Kalau makan ya kenyang, nggak makan ya lapar. Itu mah konsekuensi ya. Kalau kebanyakan ya kemerkaan, misalnya gitu ya, misal. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati, fala tamutunna, maka janganlah kamu mati. Kecuali wa antum, sedangkan kamu muslimun, berserah diri. Nah, tadi Ibrahim kan juga disuruh berserah diri. Aslamtu li robil alamin. Aku tunduk patuh kepada robil alamin. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan waktu
waktu dan tempat kita tunduk patuh kepada hukum alam, kepada aturan alam. Contoh gini, ada orang mati tapi tidak tunduk kepada aturan alam. Misalnya gini, kan setiap orang sudah dikasih jatah, dikasih waktu untuk dia hidup kan? Namanya ajal. Betul nggak? Tiap orang kan ada ajalnya tuh. Ajal tuh batas waktu. Kalau sudah sampai batas waktunya, mau nggak mau, suka nggak suka, dia pasti mati. Gitu kan? Nah, tetapi kan kita tidak boleh melakukan perbuatan, perilaku yang menyebabkan mati. Namanya bunuh diri. Nah, orang yang matinya bunuh diri, kira-kira berserah diri kepada hukum alam nggak? Enggak. Enggak. Dia kan menyengaja membunuh diri yang menyebabkan kematian. Tidak aslam tuh. Berarti matinya tidak dalam keadaan muslim. Contoh lain. Nah, misalnya dalam perjalanan. Pakai motor, pakai mobil. Kan ada aturan tuh. Di mana dia harus jalan. Nggak boleh melawan arah. Kan itu aturan supaya orang selamat kan? Ya. Karena dia terbawa emosi, terburu-buru, dan seterusnya. Nah, dia ngambil jalannya berlawanan arah. Udah gitu ngebut lagi. Maka terjadilah tabrakan yang menyebabkan kematian. Matinya muslim nggak kira-kira? Matinya muslim nggak? Enggak, karena melawan aturan. Enggak, karena dia melawan aturan. Matinya tidak dalam posisi berserah kepada aturan. Jika dia sudah berusaha mengikuti aturan nih, tapi akhirnya dia mati juga, kan beda cerita. Beda cerita. Gitu. Nah, maka janganlah kamu mati, melainkan dalam keadaan muslim. Muslim tunduk patuh kepada aturan atau kepada hukum alam itu. Ya, kalau dia loncat dari gedung lantai 5 ke bawah, terus dia mati, kan mati. Berarti kan matinya nggak muslim dia. Iya. Kecuali loncatnya ke itu, ke kolam renang. Emang lagi olahraga kan? Selamat. Nggak masalah. Nah, sekarang siapa yang mau ikutan lomba loncat indah dari 10 meter tapi bawahnya tembok? Kan nggak ada. Nah, jadi janganlah kamu mati, melainkan dalam keadaan muslim. Nah, muslimnya bukan KTP, bukan. Walaupun KTP-nya Islam. Namanya muslim, bin muslimin, wal muslimat. Tapi matinya loncat, bunuh diri. Ya nggak muslim lah. Ya, muslim itu kan artinya selamat, Bu. Ya, oke? Iya. Nah, itu pesan Ibrahim kepada binaannya. Ya, jadikan Allah memilih agama ini bagimu. Maknanya kan gini, setiap orang itu mesti berpikir panjang. Setiap perbuatan ada resikonya ya. Iya. Makanya sebelum berbuat mikir, ini akibatnya apa? Efeknya seperti apa ya? Nanti bagaimana? Karena din berkaitan dengan pembalasan. Makanya tadi jangan mati, melainkan dalam keadaan tunduk patuh kepada hukum alam tadi. Jangan mati bunuh diri, misalnya gitu kan. Oke, di sini ada pertanyaan masih? Ayo, sebelum maju nih. Nggak ada? Pak, saya Pak, Oke, monggo. kalau ada ya misalnya yang mengikuti milah Ibrahim, tetapi belum sampai mencapai kesimpulannya dan ajalnya sudah tiba, itu apa? Bagaimana itu, Pak? Ya, nggak masalah. Nggak masalah. 4 cepek. Pak, 4 cepek. Iya, 4 cepek. Oh, Ini kan 4 ayat cepek kan? Halo, dibaca. Halo. oh ya.
Iya, Mau auzubillahi minasyaitonirrajim. dibacain jangan baca sendiri, dibacain Iya. dulu. Ntar batuk. Bu Ida. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aman nggak, Bu? Bu? Aman ya? Iya, Aman. ya Aman. paham. Iya gitu. Sudah berpikir Jadi logis. sudah intinya berniat ya Pak. Iya. Nah, cuman kan langkahnya baru berpikir logis, informasinya belum lengkap kan? Iya betul. Tapi kan udah menuju ke sebuah kesimpulan di ujung. Baru mencari informasi, dapat Ismailnya dulu, Ishaknya aja belum, apalagi Yakub. Tapi kan niatnya sudah disimpan tuh. Udah bermaksud kan berhijrah kepada Allah kan? Oh, ya. Kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tujuan tadi. Baru di Ibrahim belum sampai ke Yakub nih. Tapi karena niatnya mau ke Yakub, maka sudah tetap pahalanya di sisi Allah. Aman ya? Iya, insya Allah. Aman. Makanya ngajinya jangan putus karena belum kelar nih. Iya betul Pak. Ya kan belum hatam. Pokoknya masa pengen ngaji sampai hatam gitu kan? Iya. Hatam itu kan sampai kelar. Nah, adapun nanti datang kematian di tengah, ya sudah. Emang begitu jatahnya. Telah tetap pahalanya kan gitu. Nanti ketemu Insya lah. Allah. Ya nanti ketemu lagi ngelanjutin pelajarannya. Ketemu lagi Di nanti. sono. Ya nanti ketemu Di lagi mana? di mana entah tukeran nanti ibu jadi gurunya kan muridnya. Oh, bisa. Jadi Yang geng penting kami ya. iya tadi belajar lagi nyambung lagi ngelanjutin pelajaran Bu. Ya nanti tuh keren Kang. Kang Ik jadi guru selam, saya guru ngaji ya. Nah gitu. Iya, soalnya kan saya nyelam kalau nyelam kan kekelebekan wae Bu, masuk wae angin belum bisa. Nanti kan tukeran saya jadi guru selam tuh. Nah, bisa ngobrol sama lumba-lumba kan. Nah, nanti Mbak Popi jadi guru ngaji gantian. Nanti ketemu di Bali. Terus muridnya Iya. tetap kita aja nggak? Ya Nggak enggak naik lah. kelas kita. Nah, Ganteng iya. naik kelas. Nggak apa-apa gitu. Nah gitu ya. Nah coba kita Iya. lihat juga tafsir yang ini kan tadi sampai di berapa? Di 132 kan? 32. Nih, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim ya. Ya. Kita lihat ayat yang lain, surat 32 ayat 11. Ya. Saya lagi nih. Iya. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ada yang kelewat nggak terjemahannya, Bu? Adik. Ada yang kelewat nggak terjemahannya? Halo? Terjemahin satu-satu ya. Udah. Ya. Coba. Kul katakanlah. Ya tawafakum mewafatkan kamu. Kul katakanlah. Ya tawafakum akan mewafatkan kamu. Akan. Karena ini fi'il mudhari ya. Akan. Malakul mauti. Malaikat maut. Alladzi wukila bikum. Yang diwakilkan kepadamu. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan kembali. Sama nggak artinya dengan yang tadi? Malaikat. Akan mematikan. Iya. Akan mematikanmu malaikat maut. Yang diwakilkan kepadamu.
Jadi gini, kan Beda ya. ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Wah, Oke. Nanti di Quran diterangin ada 3 jenis kematian. Ya. Ada orang mati didatangi malaikat. Berarti yang nyambut nyawanya malaikat. malaikat. Ada orang mati didatangi Rob. Didatangin Tuhan. Berarti yang membuat dia mati adalah hukum sebab akibat. Akibat. Ada hukum sebab akibat yang membuat dia mati. Ada orang mati didatangi sebagian tanda Rob. Nah, jadi kedatangannya bertahap, Bu. Ya. Nih, contoh orang yang mati didatangi malaikat. Berarti dicabut nyawanya oleh malaikat. Misalnya, ada orang ngebut di jalan tol. Ya, ngebut. Hilang kendali. Kenapa? Karena bannya betus. Ketika ban betus, oleh nggak mobilnya, Bu? Halo? Oleng. Kecepatan tinggi, Terbalik. bannya betus, yang depan lagi betusnya, Bu. Bisa kebalik nggak? Nah, Iya. ketika mobilnya kebalik dalam keadaan oleng, kebentur, mati, Bu. Berarti matinya dicabut oleh malaikat maut. Bukannya Siapa itu hukum alam. Iya, kan udah dibilangin. Orang pakai mobil kan ada aturannya maksimal 100 misalnya, Bu. Ya. Minimal, kalau jalan tol kan minimal 60, nggak boleh kurang. Kalau kurang kan ketabrak orang. Iya. Kalau lewat 160 misalnya, itu kan buat balap. Di atas 200 kan untuk balap itu mah. Nah, ketika orang tidak mengikuti aturan kan berarti kan melawan alam kan? Iya. Nah, katakanlah bannya betus, Bu. Nah, bannya betus itu kan menyebabkan kecelakaan, Bu. Dan ketika kecelakaan terjadi bisa menyebabkan kematian. Kematian. Karena terjadi benturan kan? Benturan, kejepit, ketusuk. Nah, itu namanya matinya didatangin malaikat. Oh, Ya. bukan Rob, hukum alam, bukan ya? Bukan. Karena ada sesuatu molekul, ada benda yang membuat tubuhnya rusak, Bu. Oh iya. Kejepit, ketusuk, kebakar, ketembak, ketimpa, nah itu namanya malakal maut namanya, Bu. Malaikat yang mencabut nyawa. Orang ditusuk, misalnya ketusuk pisau atau ditusuk pisau, ketembak misalnya, gencet, itu kan kedatangan malaikat namanya, Bu. Terjadi benturan, terjadi contohnya tadi yang menyebabkan tubuh fisiknya rusak dan tidak berfungsi beberapa yang menyebabkan mati. Yang kedua, ada orang mati didatangin Rob. Karena hukum sebab akibat yang membuat dia hidup udah selesai. Misalnya jantungnya nggak berfungsi lagi. Karena sudah uzur kan. Jantungnya nggak berfungsi, paru-parunya udah nggak berfungsi, terus pembuluh darahnya udah mampet misalnya, Bu. Akhirnya lama-lama kan dead, Bu. Atau seketika jantungnya berhenti, Bu. Bisa mati nggak? Putus-putus, Kang. Ya nggak apa-apa, putus-putus juga. Nanti nyambung lagi. Ya, contoh gini. Nggak kedengeran. Iya. Yang lain masih Yang dengar? kedua, Yang lain masih dengar? nggak bisa. Sekarang dengar. Jadi yang Tadi kedua, putus-putus juga sudah. Iya, dengar Kang, dengar. yang pertama mati didatangin malaikat. Malaikat. Yang kedua mati didatangin Rob. Ada hukum sebab akibat yang membuat dia harus mati. Misalnya, ibu pulang olahraga. Pulang olahraga kan jantung masih berdebar ya, Bu ya. Nafas masih ngosan. Terus dapat berita, Bu. Dapat berita yang membuat ibu kaget. Atau orangnya jantungan. Kaget. Misalnya, Bu. Berhenti tuh jantungnya, Bu.
Dan nggak ada yang nolong. Nggak ada yang nolong. Nah, ketika jantungnya berhenti sepersekian menit, bisa mati nggak, Bu? Bisa. Nah, itu berarti mati kedatangan Rob. Ada organ yang sudah tidak berfungsi. Bukan kecelakaan, tapi berhenti gitu. Keselak, Bu, keselak sama biji salak kan, nggak bisa nafas, Bu. 3 menit aja atau 5 menit. Mati nggak? Iya, nggak bisa napas. Nah, itu berarti yang kedua, kedatangan Rob, Bu. Ada organ tubuh yang vital untuk kehidupan berhenti. Apa karena kaget, apa karena apa? Nah, kedatangan Rob kalau itu. Nah, yang ketiga, kedatangan sebagian tanda-tanda Rob. Itu juga matinya alami. Misalnya usianya udah uzur. Secara usia sudah uzur. Ya, udah tua lah. Nah, karena usianya uzur, owner deal-nya kan makin lama makin apa istilahnya, Bu? Makin rusak Iya, kan? makin rusak. Makin rusak, jantung udah mulai lemah, paru-paru udah mulai lemah, udah sempit, pembuluh darah sudah mulai sempit terus gitu lama-lama. Nah, itu kan pelan-pelan matinya. Mulai dari limbung, udah limbung, sering udah aus, udah panas terus lama-lama terakhir menghembuskan nafas, Bu. Berhenti tuh. Jadi kematiannya alami aja, prosesnya aja, Bu. Bisa bertahap kan, itu bisa lama, bisa sehari, seminggu, sebulan. Kerasanya tuh. Nah, ayat ini memberi informasi bahwa kematian itu juga bisa diwakilkan kepadamu sendiri. Kamu mau memilih mati yang mana? Mau dicabut atau mau ngeluarin sendiri gitu loh, Bu. Sama seperti anak kecil mau mandi, Bu. Mau dimandiin. Nah, mau ngelepas sendiri bajunya atau dilepasin dipaksa sama emaknya? Kebayang nggak, Bu? Anak kecil mau dimandiin nih. Si anaknya nggak mau mandi. Tapi kudu waktunya mandi. Diapain tuh, Bu? Dipaksa dilepas nggak bajunya? Paksa. Dipaksa kan direjeng tuh. Iya. Dan itu kan nggak nyaman. Nah, ada orang yang matinya direjeng kayak gitu, Bu. Dilepasin tuh nyawanya, dipaksa, Bu. Dipaksa keluarin gitu. Nah, ada orang yang kayak ibu tuh kalau mau mandi, bajunya dipaksa nggak dilepasin. Apa dilepasin sendiri, Bu? Halo? Ini putus lagi suaranya? Oh, tuh pantesan nggak nyahut. Iya. Kang, Ya, itu apa kalau misalnya naik kapal terbangnya jatuh. Nah, itu termasuk yang mana ya? didatangin malaikat kalau itu, Bu. Yang pertama, didatangin malaikat. Ada sebuah peristiwa Oh, yang itu membuat Mas. Kak Iip. iya, malaikatnya kan meleduk Gila, itu. gaib dia. Malaikatnya meleduk yang membuat dia mati. Gitu. Tutup. Halo? Kang, gimana Kang? Tadi Hilang ya? Hilang? Halo? Tandanya di udah. Nah, sekarang dengar. Ya, dengar lagi. Ya gitu, Bu. Ya. Jadi ada Jatuh didatangin malaikat maut. Nah, didatangin malaikat maut namanya. Nah, ayat ini memberi informasi bahwa malaikat maut menyerahkan kematian itu kepada kita. Ya, ukilabikum namanya, yang diwakilkan kepadamu. Jadi si malaikatnya nyerahin. Nah, kematianmu terserahmu. Gitu loh, Bu. Nah, kalau kematianmu terserahmu, berarti kita bisa ngatur waktunya nggak, Bu? Ngatur di mana posisinya gitu. jadi akhirnya orang misalnya kalau dalam pekerjaan nggak bisa naik kapal terbang, kalau dia memilih yang nomor 3 misalnya ya. Jadi gimana Kang? Kalau tiba-tiba pesawatnya jatuh? Nah, itu Emang tadi. bisa milih.
Iya kan? Bukan bisa milih. Ada orang yang Oh, kematiannya diserahkan kepada dia sendiri gitu, Bu. oh, Paham? Paham maksudnya? kepada Gini, misalnya Bu, ini susah amat ya. Misalnya sama malaikat mautnya nih, misalnya ya. datang ke Bu Popi. Bu Popi matinya mau dicabutin nyawanya apa dilepasin sendiri gitu. Ya, misalnya saya bilang saya mau dilepasin sendiri, tapi Oke. Bentar dulu tiba-tiba atuh. naik pesawat, Ih, bentar pesawatnya dulu. jatuh. Atau bukan Oh, pilihan itu mah, bukan bukan itu pilihannya. oh, Atau bukan berarti pilihannya bukan itu, nggak pas satu pilihannya itu. Kalau ibu naik pesawat itu udah tahu pesawatnya bakal meledak. iya, ya itu dia Ini nggak maksudnya. tahu, Kang. Ini nggak tahu. Atau berarti nggak dikasih pilihan kalau gitu mah. Iya, itu kan kalau kita naik pesawat kan kita pasti udah yakin bahwa itu pesawatnya aman. Selamat ya gitu. Itu jadi kita Iya. Nah, kan gini, orang yang diserahi kematiannya itu berarti tahu Bu hukum sebab akibat. Nah, oh, oke. ada malaikat yang menyerahkan kematiannya kepada kita sendiri. Diwakilkan kepadamu kematiannya. Jadi bukan aku yang nyabut nyawamu ya gitu, tapi kamu sendiri yang melepaskannya. Katakanlah, udah dicabutin aja dah. Ya udah nanti dia cabut sama dia nanti. Atau ibu bilang saya mau ngelepasin sendiri. Nah, kalau kita mau ngelepasin sendiri, berarti kan harus tahu jadwalnya nggak? Iya, harus Harus tahu tahu jam berapa. harus tahu jadwalnya dong. Karena setiap Iya, orang ada ajalnya kan. Ya. Nah, kira-kira dia ngasih tahu nggak? iya Enggak. mungkin Kak. Iya, tuh kalau nggak Kalau ngasih tahu, orangnya kalau nggak dekat, ngasih tahu kapan ngelepasinnya gimana sih Ibu? iya. Gini, saya kasih umpama deh. Misalnya Ibu pegawai negeri, ASN, dikasih fasilitas rumah dinas, oke? Rumah dinas. Sampai kapan kita berhak tinggal di rumah dinas itu? Sampai Sampai tugasnya pensiun. Sampai selesai. sampai Ya, selesai tuh tugas. tugas. Nah, si malaikat itu datang, Bu, si petugas dari pemerintah itu datang. Bu, jatah Ibu tinggal di rumah ini tinggal setahun lagi. Oke? Tinggal setahun lagi. Nanti pada waktunya Ibu mau keluar sendiri apa dipaksa keluar dari rumah ini? Mau pilih mana, Bu? Iya. Pilihan lah ya itu ya, Pak. Pilihan. Tapi Saya mah kalau belum dipaksa keluar nggak bakalan keluar. Udah, pas waktunya datang kan datang itu tuh PP tuh, Satpol PP kan? Nah, barang-barang Ibu dikeluarin, ibunya ditarik keluar, enak. Halo. nggak enak. Halo, hilang suaranya? Yang ini Enggak ada. ada. Oh, nggak ada. Ya. Kebayang Jadi nggak itu? jadi untuk sampai di berkomunikasi dengan si malaikat ini untuk sampai pada tawaran tertentu itu masing-masing levelnya juga beda kali. Ada syaratnya masing-masing. Makanya ada syaratnya dengan level tertentu baru kita bisa tahu ajal itu tadi kan ditawarin Ya, malaikat betul. mau yang ambil Iya. sendiri ambil sendiri sampai apa Makanya mau tadi. yang A B atau C gitu. Iya, makanya kan gini, jiwa kita itu kan nginep atau ngontrak di tubuh kita itu ngontrak, Bu. Iya. Jiwa tinggal di tubuh kita kan seperti orang ngontrak, Bu. Iya. Ada jatuh temponya gitu. Mm-mm. Seperti tadi petugas pemerintah ASN dikasih fasilitas rumah tempat tinggal. Maka dia berhak menempati rumah itu selama dia di dinas. Iya. Nah, dia tahu nggak kapan pensiun? Tahu. Tahu. Kalau dia petugas, kalau dia karyawan, kalau dia sebagai pegawainya kan? Iya. Nah, ada orang kan yang tidak tahu kapan berakhirnya, Bu. Iya.
Kalau dia petugas, dia karyawan Tuhan, tahu jadwalnya kapan Iya, tinggal di kontrakan tubuh ini. iya, iya. Pasti ada kode. Jadi syaratnya memang harus jadi karyawan yang Karyawannya lah gitu bahasanya, Bu. tekan kontraknya Nah, tahu nanti persis. Jadi nah, yang nah ya, gitu. jadi Nanti kalau nggak jadi ada karyawan ya pilihan ini tetap nggak ngeh. nggak ngeh. Pokoknya Iya, dia iya. tiba-tiba datang maksa ibu keluar aja. Mm, Karena gitu kan dia nggak tahu tugas. mm, Nah, mm, nanti ada malakul maut yang menyerahkan kematianmu kepadamu. Dia datang 1 tahun sebelumnya ngasih kabar. Ya, ibu masih punya waktu setahun lagi ngontrak di tubuh ini. Oh gitu? Iya. Nah, nanti kematiannya terserah. Mau dibantu, dipaksa keluar ibunya sama barang-barangnya atau mau pindah sendiri sebelum waktunya. Nah, sebelum datang waktu tinggalnya berakhir kan sedikit demi sedikit barang-barangnya udah dipindahin, Bu. mm. Pindahin 1, 2, 3 ya. Nah, pas hari haknya datang petugas, ibu sudah selesai tinggal di rumah ini. Oh iya, memang saya udah mau Mau keluar nih. berangkat gitu. Udah memang mau berangkat, cuma nunggu kamu aja. Oh, cuman kalau saya perpanjang boleh nggak gitu? Extend, Eh, di extend boleh Kan nggak? kontrak. Ini nanya kan, makanya kan ada katanya kalau kan orang gini, yang ini Bu, karena ya. ibu udah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ini kan rumah sementara, sudah disiapkan rumah baru di Pondok Indah yang lebih baik dari ini. Boleh nggak tetap di sini? Ya, tapi kan rumah ini udah tua. Dan lagi mau ambruk nih, udah nggak layak dipakai, udah kelamaan, mau direnovasi lagi buat karyawan berikutnya, mau dibangun ulang nih gitu. Ibu umur udah 100 tahun, mau diperpanjang berapa tahun lagi? Ya kan makin nyusahin orang. Bentar-bentar bocor ini, bentar-bentar berusak itu, udah susah. Mending ganti rumah. Iya, Ya, iya, iya. nah, iya tuh Bu. Ngapain lama-lama di sini udah rusak begini ya. Gitu. Nah, walaupun ada orang yang tetap bertahan di kendaraan lama, katanya ini antik, ya udah. Kalau mogok susah nyari owner deal-nya. Nah, itu yang saya tanya karena ada beberapa nggak tahu itu cerita atau gimana. Itu ada nggak ayatnya, Kang, bahwa kayak ada wali-wali itu bisa memohon gitu, dipanjangkan atau dikurangi gitu. Yang seperti Nabi siapa ya? Kalau nggak salah Nabi Daud yang diberikan umur 30 tahun itu apa betul apa enggak saya juga nggak tahu, dari Nabi Adam apa gitu. Iya. Ya, kalau Ibu jadi pejabat pemerintah, jadi hak milik juga bisa, Bu. Oh Itu begitu. udah dibayar sama Ibu, dari rumah milik Ibu tuh bukan rumah dia lagi. Oh, maksudnya seperti itu. Iya, ya. Iya, tapi kan kontraknya udah habis secara 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 diri sudah selesai. selesai. Tapi Tapi maksudnya tapi kalau diberikan pekerjaan baru ya, Pak. iya, pekerjaan baru, terus kalau betah di rumah itu renovasi dulu wayahna. Direnovasi dulu Iya, baru iya. ditinggalin lagi. Tetap aja mesti keluar dulu ibunya. Oh, tetap harus keluar ya Keluar dulu, intinya. keluar dulu walaupun nggak lama untuk memperbaiki rumahnya. Nggak lama kan, Iya, balik lagi Ibu. untuk Iya, melanjutkan ngelanjutin tugasnya. iya. Kalau tugasnya selesai ya Oh. udah. Kalau tugasnya udah selesai, ya udah selesai, tinggal di situnya. Iya, iya, iya. Boleh nggak lebih Soalnya lama? Boleh nggak lebih lama nambahin waktu? Boleh, tapi nambah tugas lagi ya. iya, 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 yang saya makanya itu memang ada ayatnya gitu ya, Kang, ya di situ. Iya, tapi kan enakan ganti kendaraan baru, Bu. Daripada yang Iya, lama. iya. Udah nggak apa-apa, maksa amat Ibu pakai itu, yang nggak apa-apa silakan. Masih kangen ini Enggak. pengen ngobrol Mas Jerry terus soalnya. Bukan gitu, Pak. Ini apa memang ada ininya atau cuman cerita
orang aja gitu bahwa wali-wali itu bisa ada apa ya, seperti nego lah gitu. Coba baca lagi ayat ini, Bu. Baca lagi. Katakan, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Tapi kalau lihat Arabnya, wukila bikum itu diwakilkan kepadamu. Katakanlah, akan mewafatkan kamu malaikat maut. Jadi ada malaikat yang bertugas mencabutnya Aduh, hilang. nyawa. Ya, yang Hilang, Kang. Hilang, Kang. Ulang, diwakilkan, Kang. ada malaikat yang diserahi Waduh. atau yang diberi tugas mencabut nyawa. Tetapi dia Iya. mewakilkannya kepadamu. Mewakilkan itu menyerahkan kepadamu. Kayak tadi misalnya datang petugas Satpol PP, Bu, waktu Ibu tinggal di rumah ini sudah selesai. Selesai. Nah, ntar hilang nih gambarnya. Sudah selesai. Nah, sekarang terserah Ibu mau tetap di sini atau mau sudahan saja, Bu. Ibu dikasih waktu. Ibu, saya masih betah di rumah ini. Oh. Nah, boleh nggak saya bayar? Boleh lah gitu. Boleh, Bu. Tapi dengan resiko rumah itu udah tua Oh kan. iya. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kenangannya. Ya udah. Terima apa adanya, Bu. Oh Mau, iya, mau, iya, mau iya. diganti rumah baru nggak mau. Ya udah. Nikmati aja tuh rumah tua. Ya. Tapi Iya, sampai iya. tapi sampai berapa lama? Ada batasnya juga tetap Tetap kan. ada batasnya juga. Tetap ada Iya. batasnya juga, Bu. Ada Cuman masa. nge-delay sebentar gitu ya, Pak. Gitu. Iya. Apa? Ya, walaupun gini, secara prinsip sebetulnya ajal nggak bisa ditunda. Ditunda. Coba lihat ayatnya ya. 63 ayatnya 11. Halo? Ya. Oh, auzubillah. Gantian? Mbak Ida aja ya? Mbak Ida ya? Gantian. Halo, mana Mbak Ida? Oh, ya Mas udah. Gatot. Mas Gatot atau aku? Aku dulu deh, ya. Sok. Ya, Dan mangga. dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ya. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan seseorang apabila datang waktu kematiannya. Iya. Ini kan pakemnya memang begitu, Bu. Secara resmi memang jatah Ibu sudah selesai. Ya. Halo, Kang Hilang Iip. lagi. Halo. Bahas-bahas kematian dan selalu hilang-hilang begini nih, Kak. Makanya mungkin dibahasnya harus offline kalau kematian. Biar lebih jelas. Putus kan? Iya. Ya. Udah berapa kali nih kita gini ya, Kak? Sekarang masih putus? Halo? Sekarang enggak. Sekarang enggak. Berarti ayatnya lanjut ya? Ya sekarang jelas. Yang sekarang ada kan? Berarti lanjut ke surat 2 tadi. Cerita Yakub. Surat 2, 100. Kang. Oh, jalan lagi. Tadi mental. Masuk lagi. Masuk lagi. Oke. Lanjutin ya yang cerita Yakub nih. Kayak Bagatot. Pak Gatot. Siap. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Apakah kamu hadir, Suhada,
Apakah kamu hadir? Apakah kamu terlibat? Oh, Apakah kamu menyaksikan? Ini syuhada nih. Syuhada itu kan artinya bersaksi. ya. Apakah kamu syuhada? Syuhada itu terlibat atau menyaksikan. Apakah kamu terlibat atau apakah kamu menyaksikan ketika apa? Ketika hadir Yakub. Ya. Ketika cara menyimpulkan itu mulai kendor. Kendor, tidak lagi produktif atau maut. Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut? Oke? Nah, terjemahannya apa? Apakah kamu terlibat? Apakah kamu menyaksikan? Apakah kamu hadir ketika Yakub itu apa tadi, konklusi. Ketika kemampuan untuk Nah, membuat bilang, Kang. Konklusi. Kesimpulan. Kesimpulan. ketika kemampuan untuk membuat kesimpulan atau membuat konklusi itu kedatangan maut. Kedatangan tanda-tanda maut. Berarti kemampuan untuk membuat kesimpulannya mulai tidak produktif. Maut itu nggak produktif lagi. Kemampuan untuk membuat konklusinya sudah lemah gitu, Pak. Kesimpulannya udah nggak produktif lagi. Kemudian ia berkata kepada anaknya. Anaknya Yakub siapa? Kan Yakub anaknya Ishak. Ya, Ishak anaknya Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub sekarang posisinya tidak produktif. Namanya kedatangan maut namanya, Pak. Nah, udah mati beneran belum? Belum, karena dia masih bisa pesen kan? Iya, masih Jadi baru mencapai ajal kali ya. Ya, kalau ajal kan udah mati. Kalau ajal kan udah mati. Oh, menuju. Tanda-tanda. Makanya ada tambahin kurung tanda. Berarti maut di sini bukan benar-benar mati, tapi kemampuan membuat konklusinya sudah tidak produktif. Ginilah, misalnya gini. Bapak Ibu disodorin ayat. Apa kesimpulannya? Puyeng tuh. Tidak bisa membuat kesimpulan. Berarti Yakub udah tanda-tanda mati. Lah, berarti Yakubnya udah kedatangan mati. Ketika kita tidak lagi mampu membuat kesimpulan. Berarti Yakubnya kedatangan maut. Wah, jadi kita udah pikun, udah nggak bisa lah ya gitu. Ya terserah ibu lah, pokoknya nama gitu aja lah. Ya kan tetap mesti dibantu aja. Jadi gimana kesimpulannya? Gimana sudah tanda-tanda? Maksudnya kita udah pada tua. Maksudnya kan Kang Iip, kita udah pada tua. Udah diterangin, udah panjang, udah lebar, Bu. Jadi apa kesimpulannya? Masih puyeng juga. Nah, berarti nunggu kesimpulannya Kang Iip. Iya, berarti Yakubnya sudah hadir. Nggak produktif, hadir maut namanya, Bu. Saya tidak lagi sanggup membuat kesimpulan. Gitu ternyata nggak? Kalau jadi udah jadi pada Yakub nih. Yakubnya udah kedatangan maut nih. Oke. Nah, halo? Ya. Ingat, adakah kamu hadir? Adakah kamu menyaksikan? Adakah kamu terlibat? Ketika kemampuan untuk membuat kesimpulan sudah tidak produktif. Nah, kemudian Yakub berkata kepada siapa? Kepada binaannya. Berarti Yakub juga punya anak. Ya, anaknya Yakub siapa? Yusuf. Yusuf itu artinya estimasi. Yusuf. Ya, estimasi.
juga bisa berarti Ya. visi, juga bisa berarti prediksi, Ya. estimasi, atau sebuah visi ya. Nah, Ya. Ya. kemudian Yakub berkata kepada anaknya sebuah prediksi atau sebuah estimasi. Si. Apa kata Yakub? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mata buduna mimba'di. Kamu akan mengabdi kepada apa jika aku sudah tiada? Nih, misalnya gini. Kalau aku sudah tidak lagi produktif, ketika sudah tidak lagi bertemu dengan kesimpulan, kamu mau mengabdi kepada apa gitu? Oh. Paham ya? Kan kalau ada Ya, kesimpulan ya. kan jelas mengabdinya nih. Nah, ini kesimpulannya mati nih. Nggak ada kesimpulan nih. Ketika tidak ada kesimpulan, kamu mau mengabdi kepada siapa? Apa yang kamu sembah gitu? Ya. Oke, masuk ya. Ya. Masuk, masuk. Contoh gini lah. Kita ngaji udah berkali-kali. Ya. Udah berkali-kali. Tapi belum juga ketemu dengan Bulan. kesimpulan nih misalnya. Nah, ketika tidak ditemukan sebuah kesimpulan dari sebuah pelajaran, Bapak Ibu mau mengabdikan diri kepada apa? Kepada siapa? Logis lagi. Mundur lagi nanti. Udah berpikir logis lagi. Oh. Cari informasi lagi. Ya. Analisa lagi gitu. Jadi mundur ke belakang. Ya. Oke, mundur dulu ke belakang. Makanya apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Apa? Ibrahim. Oh, berarti mundur ke belakang. Coba berpikir logis lagi. Habis itu cari informasi lah lagi. Lalu analisa lagi. Oke. Ya udah, kalau sekarang belum dapat kesimpulan, besok saya mau ngaji lagi dah, gitu. Halo? Iya. Iya. Ya, Pak. Nah, Jadi nggak kembali ke Ibrahim lagi ya. Nah, kalau belum ngerti juga, ya udah saya mau belajar lagi deh. Sampai kapan? Sampai ngerti. Oh. Betul nggak? Gitu Ya ya? betul. Iya, iya. Nah, kalau kata Pak Gatot begitu ceritanya kemarin. Pertama, puyeng. Kedua, nggak mudeng. Ketiga, ngebul. Keempat, pusing. Ya, gitu Pak Gatot? Halo? Mana? Kok ngilang? Ya, Pak. Kelima kelengar, Pak. Kelima, kelengar. Kalau udah kelengar, ikut Kang Iip aja lah. Udah ambil aja dah. Ternyata setelah sekian Balik lagi ke Ibrahim. Iya, ternyata setelah sekian lama mulai bulat nggak mulutnya? Halo, Pak Gatot. Iya, siap. Hilang. Setelah sekian lama mulutnya mulai bulat nggak? Iya. Betul, itu Nah, saya alami. nah udah gitu maksudnya. Tapi masih dikit Yang bulatnya. yang apa-apa, yang penting kan udah mulai bulat tuh. Berarti udah mulai sampai Yakub kan? Iya. Oh gitu. Nanti ngulang lagi. Ya nggak apa, Masalahnya ganti. ya nggak apa-apa. Kan menyembah Tuhanmu dan nenek moyangmu. Iya. Ya, balik lagi, berpikir logik lagi. Kenapa yang nggak nyambung ya? Gitu. Informasinya tambahin Ismail. Ini Analisa Tuhannya Rob berarti kan ya, Kang? Rob. Bukan Rob, di sini ilah. Ilah. Oh, iya. Nak budu ilahaka wa ilah. Ilah itu kan tita. Iya. Ilah itu kan pernyataan artinya. Iya. Berarti dibaca ulang lagi pernyataan-pernyataannya. Ya, betul. Materi yang dulu pernah dibaca, dipelajari, dibaca lagi itu pernyataannya. Ada yang Ya. salah nggak pernyataannya itu? Jangan-jangan dulu pernyataannya ada yang kelewat. Sehingga nggak nyambung ceritanya, Bu. Makanya nak budu ilahaka wa ilaha abaika. Ilah itu kan pernyataan-pernyataan, Bu. Jadi teori-teori atau materi-materi yang lama dibuka lagi. Coba urutnya gimana urut ceritanya nih? Oh, ada yang kelewat.
Oh, ternyata ada yang kelewat nih ceritanya. Oh, pantesan aku nggak paham gitu, Bu. Nah, sekarang Iya. oh, ini maksudnya nyambungnya di sini toh gitu. Jadi nanti linknya ketemu tuh, linknya ketemu. Nah, Iya. kenapa nggak ngerti, nggak ada kesimpulan, kan ada missing link di tengah. Nah, gitu. Nah, si apa namanya? Si miss itu nanti akan hilang kalau udah ketemu linknya tadi. Jadi missing linknya udah nggak ada nanti. Menjadi pusing karena ada miss kan? Iya, Iya. Nah, gitu. karena ketumpahan kopi. Jadi missing link-nya ada. Iya gitu. Nah, gitu ceritanya. Kalau dibaca pakai ayat diri gitu. Kadang-kadang memang kalau belum diberikan pengertian akan hal itu, kita kadang-kadang nggak bisa juga ya, Kang? Ya, makanya baca ayatnya sekarang jadi begini, Bu. Baca ayat ini. Apakah kamu terlibat atau menyaksikan ketika kemampuan membuat kesimpulan tidak produktif? Dan berkata dia kepada derivatnya. Derivat itu anak-anaknya. Apa yang kamu abdi sepeninggalku? Setelah kamu tidak bisa mengambil kesimpulan, kamu mau ngapain gitu bahasanya, Bu? Kalau kamu nggak bisa ngambil kesimpulan, terus kamu mau ngapain? Nah, terus dikatakan, kami akan mengikuti sistem kamu dan sistem yang sebelumnya, yaitu cara berpikir logis dan mencari informasi dan kemudian kembali menganalisa. Dan itu adalah pernyataan yang tunggal dan kamu tunduk dan taat kepadanya. Bahwa proses membuat sebuah kesimpulan, pertama diawali dengan Ibrahim. Berpikir logis. Tapi yang dibenerin apanya dulu? Logikanya. Berpikirnya, logika. Ya, logikanya dibenerin. Setelah logikanya lurus, baru Ismail cari informasi. Informasinya ditambahin lagi biar lengkap. Nah, setelah informasinya ngumpul, Ishak dianalisa. Nah, coba sekarang buat kesimpulan gimana? Masih belum ketemu, mundur lagi gitu aja terus, Bu. Ya. Biasanya kalau udah nggak dapat kesimpulan 7 keliling aja ya. Kalau rupanya harus balik ke belakang ya. Mundur dulu ke belakang. Iya, kembali ke pernyataan sebelumnya, logikanya dibenerin lagi, informasinya dilengkapin lagi, analisanya dicermatin lagi tuh, tajamin lagi, Bu. Gitu sampai akhirnya oh, ya udah gitu, sampai mulutnya bulat. Oke, lanjut. Menganga. Lanjut 134. Ini kan sampai 140 masalahnya. Iya. Lanjut, Pak. Ya. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tilka ummatun qad kholat. Itu semua adalah umat yang terdahulu, umat yang lalu. Itu semua umat yang lalu. Umatnya siapa di situ? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, terus lantas apa yang kamu kerjakan sekarang? Laha makasabat, walakum makasabtum. Baginya apa yang telah diusahakannya, bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Orang-orang dulu sudah melewati fase itu. Nah, sekarang apa yang kamu kerjakan? Kenapa? Karena kamu tidak diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Ya, mereka bertanggung jawab kepada perbuatannya mereka. Kita bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Ya kan? Umat-umat dulu sudah berlalu dengan caranya mereka masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kamu kerjakan sekarang? Karena kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban apa yang mereka kerjakan. Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Yang kita usahakan. Ya, betul nggak? Nah, gitu. Betul. Pertanyaannya, apakah kita sudah
mengikuti prosesnya, udah berpikir logis belum? Udah mencari informasi yang lengkap belum? Udah membuat analisis belum? Udah berusaha membuat kesimpulan belum? Kalau belum, berarti kamu nggak ngerjain apa-apa. Jadi baca kisah Nabi hanya cerita. Nah, Udah jadi Quran jadi dongeng lagi, bukan perilaku. iya, iya. Ini kan lagi cerita kelakuan kita sendiri nih. Betul. Nah, udah ngikutin Ibrahim belum? Udah Ismail. Udah Ishak. Udah Yakub. Udah Yusuf. Udah gitu beritanya. Karena dari Yakub nanti harus ketemu Yusuf. Kalau Iya. sudah ada kesimpulan, harus punya visi, harus punya prediksi, harus punya estimasi ke depan mau ngapain gitu. Ya, kalau nggak tahu ke depan mau ngapain, berarti belum ketemu Yusuf. Kenapa belum ketemu Yusuf? Yakubnya udah dapat belum? Belum, ya pantesan. Kenapa nggak punya kesimpulan? Analisisnya berarti kurang cermat. Ada yang keloncat ya, Pak? Iya, makanya mundur lagi ke belakang gitu. Oke, sampai sini oke? Iya, Oke. siap. Lanjut 135. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari golongan orang musyrik. Mereka berkata, hendaklah kamu mengikuti orang yang berpetunjuk, Hudan. Hud. Ini Hud urutan keberapa, Bu? Adam, Idris, Nuh, Hud. Hudan, Hud. Ini kenapa artinya Yahudi di sini? Waqalu kunu hudan. Yahudi. Hudan itu apa artinya? Tunjuk. Atau orang yang berpetunjuk. Tunjuk. Mereka berkata, hendaklah kamu mengikuti orang yang berpetunjuk atau kamu minta pertolongan. Nasoro, au Nasoro. Orang yang minta pertolongan. Dari kata Nasoro itu pertolongan, Pak. Jadilah kamu orang yang berpetunjuk atau minta pertolongan. Tahtadu, niscaya kamu diberi petunjuk. Tunjuk. Hendaklah kamu mengikuti orang yang berpetunjuk atau kamu minta pertolongan. Tolong. Niscaya kamu diberi petunjuk. Tunjuk. Katakan tidak. Katakan tidak. Ya. Kenapa? Kami hanya mengikuti milata Ibrahim yang lurus. Ini seperti kalimatnya seperti bertolak belakang. Tapi sebetulnya nyambung, Pak. Gini pertanyaannya. Tapi di sini tidak. Iya, kan gini, hendaklah kamu menjadi orang yang berpetunjuk atau jadi orang yang minta pertolongan. Niscaya mendapat petunjuk, kata orang-orang. Ya, yang penting kamu dapat hidayah atau kamu minta pertolongan. Udah kamu minta hidayah aja, minta petunjuk aja. Atau minta pertolongan aja, minta tolong aja udah. Nah, katakan tidak. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Oh. Tidak, bukan begitu. Bahkan ikutilah milata Ibrahim. Jadi prosedurnya begitu. Ginilah. Ngapain berpikir logis, ngapain mencari informasi, ngapain susah-susah analisa, apalagi pusing-pusing bikin kesimpulan. Udah minta petunjuk aja udah. Atau kamu minta tolong aja udah gitu. Bukan begitu prosesnya. Tapi prosesnya ikutilah milata Ibrahim yang lurus. Ikutilah langkah-langkah, metodologi, cara berpikir logis yang lurus gitu. Kemudian tetap kembali ke prosesnya gitu. Dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik.
Ibrahim itu tidak mungkin mempersekutukan Tuhan. Ibrahim tidak mungkin menjadikan Tuhan punya derivat. Ibrahim tidak mungkin membuat, mengada-ngadakan sesuatu yang bukan kenyataan gitu. Mempersekutukan Allah berarti mengada-ngadakan yang bukan kenyataan. Halo? Putus lagi? Cek. Halo. Ya, Ya, siap Kang. Halo Baru Bapak, terdengar. Ibu. Halo. dengar Kang. Bu Ida mah nggak ada suaranya. Itu mikrofonnya masih di mute. Terus aku ngomong nggak kedengeran. Tapi nggak kedengaran suaranya ke sini? Udah. Nggak Denger nggak? kedengeran. Oh gitu. Waduh, yang Kedengeran lain dengar kan? suara nggak? Dengar. Dengar. Sekarang dengar. Sekarang dengar? Barusan dengar nggak Bapak? Dengar. Dengar. Iya, aku baru nyalain ini. Kang Iya dengar? Ya, sekarang dengar. Barusan enggak ya? Iya, emang saya mood, saya lupa lihatnya. Gitu. Mereka Oh. berkata, hendaklah kamu menjadi penganut Yahudi. Hendaklah kamu menjadi orang yang berpetunjuk. Atau menjadi orang yang minta pertolongan. Tolongan. Tolongan. Niscaya kamu dapat petunjuk. Enggak, bukan begitu prosesnya. Prosesnya harus mengikuti milah Ibrahim. Tetap harus kembali mengikuti langkah-langkah cara berpikir logis. Logis. Karena Ibrahim bukan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ibrahim itu tidak mungkin mengada-ngadakan sesuatu yang bukan kenyataan. Kenyataan. Tidak ada dua kenyataan, Bu. Tuhan tidak punya derivat gitu. Ya, bahasanya gitu. Ya. Enggak, tadi ini yang di ayat ini yang agak membingungkan kan yang awalnya ini Kang, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi. Oke kan tadi Kang Ii bilang itu dari kalimat bahasa Arabnya kan berpetunjuk dan minta pertolongan. Tapi di sini jadi agama Yahudi dan atau Nasrani kan akibatnya kita juga orang-orang kebanyakan menganggap nggak boleh ngikutin nih agama Yahudi dan Nasrani kan gitu. Belum apa-apa udah musuhan gitu loh. Sekarang Jadi gini. Sekarang kalau ayat ini kita baca sebagai ayat ufuk. Ayat sosok ya. Ayat sosok nih. Waktu masa Ibrahim, Yahudi udah ada belum? Belum ada. Nasrani udah ada belum? Belum. Nah, jadi mungkin nggak Ibrahim jadi pengikut Yahudi? Nggak mungkin. Nggak mungkin, agama Yahudi belum ada kan? Yahudi baru ada setelah Musa. Nasrani setelah Isa, jadi nggak mungkin Ibrahim penganut Yahudi. Iya. Nggak mungkin ya Ibrahim. benar Kembali Kang, logika. aku setuju. Cuman kalau kita baca, maksudku kalau kita baca begini aja tanpa ada petunjuk, belum apa. Iya, makanya kalau kita terjemahkan ulang kan jadi begini. Mereka berkata, mereka itu kan orang-orang. Iskak, betul. Ya, orang-orang berkata nih. Ya. Hendaklah kamu Jadi mengikuti. intinya bukan cuman petunjuk ya, Kang. Bukan cuman minta tolong, tapi kita harus berproses gitu kan. Itu intinya. Tentang milata. Iya, untuk bisa mendapat petunjuk itu harus mengikuti proses. Diawali dengan Ibrahim. Iya, prosesnya mengikuti Ishak, Yakub. Ya, milata Ibrahim. Itulah metodologi berpikir logis tadi. Bukan orang-orang yang ngejiplak, mengada-ngadakan kenyataan, Bu. Bukan hanya minta kali ya. Gitu. Tapi mesti melakukan prosesinya gitu. Jadi kalau kita cuma pakai Quran juga kita nggak ngerti. Akhirnya betul. jadi kesesat juga gitu ya, Pak? Bukan pakai Quran tetap. Pakai Quran tetap, tapi bacanya ada metodologi. Iya, betul. Tetap pakai metodologi, Bu. Harus pakai gitu. Metodologinya kan mesti dipakai. Ibrahim dalam membaca Qurannya. Bacanya pakai Ibrahim. Punya berpikirnya logik gitu. Analisa kan informasinya, gitu. Informasinya lengkap. Jadi ayatnya nggak satu. Iya. Iya, ayatnya cuman
sepenggal-sepenggal gitu kan susah Ya nggak juga. bisa. Ayatnya harus Iya, lengkap. Baru analisanya tepat kan? iya Ya. betul. Gitu. Oke, lanjut. 136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi Tuhannya dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ya, kan semuanya juga muslimun. Ya, Jadi muslimun sejak dulu, Bu, bukan sejak Nabi Muhammad, enggak. Sejak Ibrahim kan udah ada muslim kan? ya. Tapi dinyatakan semua orang bahwa Ibrahim itu sudah Muslim. Udah Ya memang benar. benar. Memang benar. Tapi nggak dikatakan bahwa Muslim itu adalah berserah diri. Ya kan? Nah, makanya di awal tadi dijelasin, muslim itu berserah diri, tunduk patuh kepada Robil Alamin, kepada hukum Ya, alam. ya, Makanya harus logik kan gitu. Iya, ya, ya. kalau apa namanya? Kalau eh, apa tabrakan ya pasti benjut lah, ngebut benjut. Itu mah Ya. hukum alam. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Oke? Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Mukmin Ishak, ya, bukan Yakub, muslim. dan anak cucunya. Dikurung lebih dulu. Yang bawah kan Muslim. Kan katakanlah, ini kenapa Yang dikurung? bawah. Katakanlah kami beriman. Berarti kan belum belum mukmin nih. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, tuh sampai Isa lagi. Serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Berarti nabi-nabi terpisah kan? Berarti ada nabi di luar yang disebutin tadi. Halo? Ya. Ya. Nah, kami, nih bilanginnya gitu, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, muslimun. Tunduk patuh kepada Robil Alamin. Alamin. Jadi sebetulnya dari Adam sampai Muhammad itu konsep. Dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun. Ah, saya mah yang penting berpikir logis, nggak perlu cari informasi lah. Gimana? Yang penting cari informasi, nggak perlu dianalisa. Ya putus lagi dong. Ah, sama mau ngikutin Ishak aja analisa terus Pak, tapi nggak ada kesimpulan. Ah, sama aja bohong itu. Udahlah yang penting buat kesimpulan aja, nggak perlu ada informasi. Salah lagi kesimpulannya. Betul nggak? Betul. Makanya tidak boleh membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka semuanya paket. Paket, Pak. Satu paket urutan. Iya, iya. Nah Kayak itu Pak, kayak puzzle gitu, disambung-sambung jadi satu cerita. iya kebanyakan kita kan semuanya menganalisa aja, mengambil kesimpulannya itu 7 keliling kan nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Kan ada yang ngebantu nanti. Kan Yakub nanti lama-lama melek juga, Bu. Setelah anaknya ngumpul kan? Iya. Gitu. Setelah anaknya ngumpul kan Yakub melek lagi kan ceritanya? Iya, kalau udah 11-11-nya kumpul baru melek ya. Ngumpul baru, oh gitu. Nanti ohnya juga setelah ngumpul anaknya nanti. Nah, berarti sampai siapa tuh? Sampai 11 tuh, Bu. Siapa aja nanti kan? Ada Yusuf. Iya. Yusuf kan salah satunya. Iya. 137. Lanjut, Pak. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Terus? Oh, putus. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Gini terjemahannya. Maka jika mereka beriman
Berarti berkomitmen. Jika mereka berkomitmen kepada apa yang kamu telah berkomitmen kepadanya, proses Ya. tadi di atas, udah berpikir logik, udah cari informasi, udah analisa, udah buat kesimpulan, dan anak cucunya Yusuf dan seterusnya kan, Iya. sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Kan gitu. Dan jika mereka berpaling, tidak mengikuti proses tadi, sesungguhnya mereka berada dalam sakoko kesulitan. Maka Allah sebagai realitas akan memeliharamu dari mereka. Orang yang mengikuti proses di atas tidak akan terpengaruh oleh orang-orang yang memperbodoh dirinya tadi yang mau ngikutin Mila Ibrahim kan? Iya, iya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Dia Allah itu yang maha memperdengarkan. Sami itu memperdengarkan. Nanti Allah Oh. akan menyampaikan informasi dan juga akan memberikan ilmu pengetahuan kepadamu. Memberikan, menginformasikan dan mengilmukan. Sami itu menginformasikan. Alim mengilmukan. Gitu ya. Menginformasikan dan mengilmukan. Ilmu. Nah, gitu. 137 biar beres 140 deh. 138 ya. Sibgah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Sibgah itu apa? Sibgoh itu artinya celupan. Oke. Sibgoh artinya celupan. Sibgoh Allah, celupan Allah. Celupan Allah artinya iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Contoh gini, sibgoh itu kain putih dicelupin ke celupan warna hitam, Pak. Putihnya kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan. Atau kain putih dicelup ke warna kuning celupannya. Jadi kuning semua kan? Iya. Iya. Nanti sibgoh Allah itu sesuatu. Nah, jadi ketika seseorang sudah menyadari kenyataan sepenuhnya, maka kemanapun dia pergi tidak bisa menghindari dari kenyataan. Sibgoh Allah. Jadi Allah akan menyepuh mereka, menyelup mereka, Pak. Celupan namanya. Gitu, celupan. Nah, Selalu dalam kondisi yang murni itu tadi ya? ya sadar setiap realitas. Realitas. Namanya sibgoh Allah. Orang yang sudah dicelup sama Allah, Pak. Nah, maka dialah orang yang akan menyadari setiap kenyataan kan? Halo, Iya, Pak. Karena tadi Jadi ngikutin. sibgoh di situ Halo? dari Allah itu berarti, halo, Kang? Ya. Sibgoh di situ jadi berarti celupan dari Allah itu maksudnya pertolongan juga gitu ya, Kang? Ya, Untuk jadi mengembalikan kepada ya, bahasanya Allah menyelup kamu. Allah menyerap, Allah merasuk ke dalam dirimu gitu. Dicelup oleh Allah gitu. Dicelup oleh Allah namanya. Iya. Menyadari, sadar betul setiap kenyataan gitu. Itu diberikan ya, Kang? Iya, gitu. Kalau tadi kita ngikutin proses di atas, oke, 139, 139. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Dan bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang sebuah realitas kenyataan? Padahal dia adalah sebuah sistem Tuhan. Dan dia adalah sistem kami dan sistemnya kamu. Kita terikat oleh sistem itu. Kita nggak bisa lepas dari algoritma semesta. Kita terikat oleh sistemnya dia gitu. Bagi kami amal kami, bagi kamu amalan kamu. Apa yang kami lakukan kami akan nerima konsekuensi. Kamu juga berbuat juga akan nerima konsekuensi gitu kan? Iya. Dan kepadanya kami mengikhlaskan hati. Muhlisun. Kami hanya ikhlas kepadanya. Ikhlas itu kan menerima
setiap hukum alam itu. Karena kan tadi setiap orang akan menerima konsekuensi dari perbuatannya masing-masing. Nggak ada yang keliru. Ini berarti karma lah ya, Kang. Apa yang diperbuat itu Bahasa yang lainnya itulah. didapat Setiap orang akan menerima karmanya sendiri-sendiri. sendiri ya. Oke, lanjut 140. Ataukah kamu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Apakah kamu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Yakub, dan anak cucunya langsung dapat petunjuk? Atau orang-orang yang hanya bisa minta pertolongan? Itu kan pertanyaan. Ya. Apakah kamu berkata, apakah kamu menganggap, gitulah bahasanya. Apakah kamu menganggap bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah langsung dapat petunjuk? Tidak. Atau orang yang hanya minta pertolongan? Tidak. Enggak. Ibrahim, Ismail, Ishak, Berproses. Yakub, dan anak cucunya adalah sebuah proses. Makanya yang penting ikuti prosesnya aja gitu. Ikuti prosesnya. Jadi kalau kita minta tolong terus tapi kita tidak berproses itu nggak akan sampai ya kan? Bohong, makanya jadinya zolim, Bu. Zolim bahasanya. Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang menyembunyikan persaksiannya, daripada orang yang menghindari mengikuti prosesnya gitu. Wah, hilang lagi. Ingin dapat petunjuk tapi tidak mau mengikuti prosesnya. Zolim nggak, Bu? Ya, tidak akan mencapai suatu zolim kesimpulan. lagi. Karena ujungnya Allah tidak lengah apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan itu nanti akan dapat hasilnya. Istilahnya apa? Usaha tidak akan mengkhianati proses. Berhasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Ada ungkapan gitu kan? Jadi yang penting ikuti prosesnya aja, jangan langsung ingin dapat petunjuk aja gitu, tapi nggak mau ngikutin. Pengen pinter tapi nggak mau ngaji, kumaha tuh. Oke, satu lagi terakhir. Terakhir, Pak. Itu adalah umat yang telah lalu. Ya, itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini diulang kan? Tadi ayat berapa diulang nih? Ini kan sama dengan tadi. Ya. Ayat sebelumnya nih. Itulah umat yang lalu. Baginya apa yang diusahakan, bagimu apa yang kamu usahakan. Ya udah. Apakah kita sudah mengikuti prosesnya atau hanya angan-angan aja, ingin dapat petunjuk tiba-tiba gitu, ingin ngerti tiba-tiba, kalau enggak, tapi prosesnya nggak mau diikutin, jolim lah gitu. Gitu. Nah, ini baru 1A, baru apa namanya, 1 surat. Surat pertama. Nanti ada surat yang kedua. Ya. Nah, gitu Bapak. Nanti surat yang kedua di surat Ali. Ada 20 ayat. Iya, 20 ayat. 20 surat. Di berapa surat? Di 20 surat. 20 ayat. 20 ayat. Di berapa surat? Surat 2. Surat 3. 2, 3. 4. 6. 7. 12. 19. 21. 38. Al-Baqarah. 3 Ali Imran kan? 4 An-Nisa. 6 Al-An'am. 7 Al-A'raf. 12 Yusuf. 19 Maryam. 21 Al-Anbiya. 38 Sod. Kita Sod lagi ya, Pak? Sod lagi ada. Nah, kita baru yang di surat 2-nya kan? Ya. Surat 2 udah 11, Bang. Iya, 11 ayat, tapi nggak semuanya 11, Bu. Ya. Nanti surat 3 Ali Imran nggak 11.
Ya. 2 ya paling. Di surat yang kedua itu di surat ketiga. Surat Ali Imran 81 sampai 95. Ya, Banyak juga. lumayan. Oke. Harus berproses. Ya kan, semuanya juga proses kan? Gitu. Terima Ya, kasih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita bisa sampai ke Yakub ya. Sampai bisa membuat sebuah kesimpulan. Ya, karena sudah jam 4. Kesimpulan. Nah, itu dia, Kang. Ya, kita Yang suka tutup. membuat kepala ngebul. Ya nggak apa-apa. Kan suruh mikir. Ya. Jadi kita tutup dulu ya biar nggak ngebul ya. Ya. Iya, Kang. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir Syaitanir